Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pada pagi hari ini kita punya kesempatan untuk membuat materi podcast dengan Pak Chandra S. Buana. S-nya itu apa, Pak? Setia. Oh, Setia, Chandra Setia Buana. Saya teman kuliah beliau, tapi S-nya itu selalu saya nggak saya ingat-ingat, cuma Chandra Buana gitu ya. Chandra Setia Buana. Oke. Pada kesempatan kali ini, kita punya kesempatan untuk memperbincangkan mengenai apa itu mata kuliah desain foto iklan dengan yang terhormat Bapak Chandra Setia Buana. Kita menjadi tim pengajar dalam mata kuliah ini untuk mata ini ya Pak Chandra ya. Ya, Dalam mata benar. kelas A dan kelas B kita ajar bareng-bareng sebagai satu tim. Tim Oke Pak teaching. Chandra, mata kuliah desain foto iklan Pak Chandra. Apa sih itu mata kuliah desain foto iklan Pak Chandra? Oke, terima kasih Pak Haryadi. Selamat pagi teman-teman. Oke, mata kuliah desain foto iklan itu kalau kita bandingkan atau kita komparasikan dengan fotografi dasar atau pengantar fotografi adalah dia perbedaannya ada di eh, isinya, kontennya tentu beda. Jadi kalau yang di dasar, apa yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita mengenal teknis fotografi. Oke. Teknis fotografi mulai sangat dasar, pengenalan kamera, pengenalan cahaya matahari, kayak gitu untuk pencahayaannya. Kemudian teknik-teknik dasar yang jumlahnya 12 sampai 15 itu yang biasanya kita gunakan. Ada panning, Ya, ada benar. freeze gitu ya Pak ya. Ya, Oke. ada set light, ada Mm-mm. front light dan Mm-mm. seterusnya. Nah, dari dasar awal-awal seperti itu. Nah, dari situ kemudian kita sudah punya dasar kuat untuk teknis. Kemudian eh, dari kurikulum yang berikutnya adalah ada mata kuliah yang namanya desain foto iklan. Mm-mm. Desain foto iklan ini kalau kita lihat memang ini cukup dahsyat dari penggodokan kurikulum dari tim Prodi Ilmu Komunikasi UMY ini. Karena apa? Karena dia menggabungkan beberapa hal sekaligus menjadi satu mata kuliah. Yang biasanya kalau saya lihat di perguruan tinggi lain itu dia punya banyak apa mata kuliah dengan ada desain, ada foto, ada desain foto, ada desain grafis dan seterusnya. Tapi ini dia digabungkan menjadi satu dengan tentunya dengan jumlah SKS yang lebih banyak. Jadi yang biasanya sekitar 3 gitu, kalau di sini menjadi 4. Oke. Nah, itu yang membuat desain foto iklan ini akan menjadi beda. Nah, awalnya apa yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita mempelajari apa yang kita sebut sebagai konseptual fotografi. Jadi kalau kita bisa split, kita bagi dua antara eh, konseptual fotografi dan fotografi jurnalistik. Fotografi jurnalistik kita sudah tahu yang dipentingkan adalah bukan bagusnya, bukan kualitasnya, tapi yang dipenting adalah momennya. Oke, Jadi momennya bagaimana kita bisa menangkap momen, misalnya kalau di sepak bola striker habis ngegulin kayak gitu kemudian dia lonjak pada lonjakan tertinggi, itu adalah momen klimaks dari foto itu. Nah, itu yang kita tangkap. Semakin kita bisa menangkap kayak gitu akan semakin bagus. Begitu juga kiper ketika dia bisa apa menghalau bola ketika adu penalti kayak gitu, misalnya kayak gitu, ya itu adalah klimaks dari kemampuan si kiper. Oke. Nah, itu ketika kita belajar dengan foto jurnalistik. Kalau konseptual fotografi adalah apa? Adalah foto yang benar-benar dikonsep dari awal. Nah, makanya tidak ada toleransi dari kita para pengajar ini kalau fotonya jelek. Karena Oke. apa? Karena itu sudah dikonsep. Jadi kita bisa ulangi berapa kali Iya. pun, sampai 10 kali pun untuk menghasilkan satu foto yang terbagus. Atau mungkin 100 kali kita potret, kemudian kita dapat satu foto yang paling bagus, ya itu kita dapat. Kalau momen di Nggak bisa fotografi diulang sendiri ya. tidak bisa diulang. Iya. Momen itu sekali aja. Tetapi kalau ini bisa diulang. Iya. Jadi tidak ada toleransi hasilnya jelek, gelap atau apapun. Oke. Karena kita sudah punya alat, kita ngukur cahaya dengan flash meter, kemudian kita sudah ada preview gambarnya seperti apa, jadi tidak ada
toleransi untuk gambar yang jelek dikumpulkan dalam Oke, kuliah ini. berarti saya tangkap gini nanti ya, ketika nanti teman-teman ikut dalam mata kuliah desain foto iklan ini, bahwa pembelajaran tentang fotografi yang akan Anda jalani itu adalah belajar fotografi yang direncanakan, Ya, yang didesain, gitu Pak ya, Chandra ya. Artinya nanti dalam mata kuliah ini, nanti teman-teman mahasiswa akan kita ajak untuk mempelajari bagaimana kita menghasilkan sebuah foto, yang foto ini sejak awal kita desain, kita ya, rencanakan, eksekusinya seperti apa, itu ya, kita rancang di awal gitu ya ya, Pak ya. dirancang semuanya. Oke, sehingga nanti itulah mengapa kemudian ini kita beri nama mata kuliah desain foto iklan. Ini mata kuliah yang wajib bagi teman-teman yang mengambil peminatan periklanan. Ya, ya. Sehingga nanti dalam mata kuliah desain foto iklan ini kita akan belajar bagaimana menghasilkan sebuah karya foto untuk ilustrasi iklan. Begitu kan ya Oke, Pak Chandra ya, ya, oke, menghasilkan foto yang foto ini adalah salah satu elemen dalam membuat sebuah iklan. ya, oke, Iklan, saya tahu teman-teman udah paham, ini adalah tool atau alat promosi gitu kan. ya, Sehingga sebetulnya kita akan belajar bagaimana mempromosikan produk entah itu barang atau jasa melalui media foto. ya, Gitu Pak Chandra ya. ya, oke, benar sekali, Pak. Oke. Nah, kemudian gini Pak Chandra. Yang kedua gini. Tentunya pembelajaran yang akan kita jalani nanti memiliki perbedaan yang sangat signifikan nih dengan ketika kita belajar mata kuliah pengantar fotografi nih Pak Chandra. Ya, Bisa nggak Pak Chandra gambarkan kira-kira nanti hal apa yang perbedaan yang sangat signifikan itu pada hal apa aja Pak Chandra? oke, Pak Haryadi. Jadi kalau di awal di foto desain iklan ini apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama adalah kita akan membuat sebuah konsep. Jadi konsep, jadi kita sebagai pengajarnya jadi klien. Nah, kita klien, kemudian teman-teman mahasiswa adalah tim produksi atau biro iklannya atau desain fotografernya. Nah, dari situ nanti apa yang harus dilakukan, kita melakukan brainstorming, curah ide. Dari curah ide itu kita akan dapatkan apa yang dinamakan sebagai client brief. Client brief itu adalah apa yang sebenarnya keinginan dari si klien, kita sebagai kliennya, dosennya sebagai kliennya. Nah, dari situ kemudian mulai kita memikirkan eksekusinya. Eksekusinya apa? Eksekusinya adalah yang pertama adalah kita sudah mengetahui produknya atau jasanya, kemudian kita harus mempunyai apa yang dinamakan sebagai product knowledge-nya seperti apa. Dari product knowledge kita kaji, kita onsei, kita Kupas gitu ya. kayak gitu. Kemudian setelah itu apa yang kita dapat dari situ kemudian kita akan bisa mengembangkan seperti itu. Nah, apa yang harus dipelajari? Jadi kita di sini yang dimaksud sebagai desain itu adalah apa? Adalah desain produknya. Misalkan desain produk, kalau produk atau model ya nanti ada pengarah gayanya. Kalau makanan ada stylist foodnya. Jadi menata makanan itu tidak mudah, itu detail sekali sebenarnya. Kemudian apa yang dilakukan adalah kita menata bagaimana nanti blocking kameranya, blocking lightingnya juga. Jadi itu semuanya kita desain, kita rancang, kita arahkan sedemikian rupa sehingga nanti hasilnya bagus sesuai dengan keinginan dari klien yang ada di klien brief tadi. Setelah itu baru nanti masuk ke ruang digital. Kita edit sedemikian rupa, itu juga di mata kuliah ini juga tidak sudah ganti mata kuliah, tapi masih mata kuliah yang sama. Kemudian kita edit, kemudian hasilnya nanti dipresentasikan ke klien. Dalam bentuk sebagai sebuah foto iklan gitu ya? Ya, baiklah. Artinya nanti dalam mata kuliah ini ya mahasiswa juga belajar bagaimana tadi ya, menerjemahkan keinginan klien gitu ya. Kan klien itu kan di dunia profesional, mereka itu kan orang yang atau pihak yang memiliki produk, memiliki brand, dan mereka ingin brandnya itu tampil mempesona di hadapan konsumennya sesuai dengan tujuan marketing mereka itu kan. Nah, tetapi mereka kan nggak tahu nih gimana caranya supaya nanti produk yang mereka punya ini atau brand mereka ini bisa tampil seperti yang mereka kehendaki. Mereka punya kehendak nih, gitu kan ya Pak. Mereka punya, mereka tahu saya maunya brand ini seperti ini di hadapan konsumen. Tetapi bagaimana menampilkan itu kepada konsumen itu tugas si fotografer iklan ini, gitu kan Pak? Sehingga benar nanti si fotografer iklan ini, teman-teman mahasiswa harus belajar ini bagaimana tadi mengupas
konsep yang ingin disampaikan oleh pemilik brand kepada konsumen itu menjadi sebuah karya foto. Ya, Sehingga tugasnya adalah membuat konsep fotonya gitu ya Pak ya, ya, membuat konsep fotonya. Maka tadi kata oleh Pak Chandra, maka knowledge mengenai produknya entah itu barang atau jasa itu harus dikuasai oleh si fotografer gitu ya, ya. benar Karena Pak. nanti kalau nanti di briefnya itu nanti ada tujuan fotonya seperti bla 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 bla, ini misalnya ya nanti kewajiban si mahasiswa untuk mencari pengetahuan tentang hal tadi ya untuk bisa Ya, menerjemahkan itu. Oke Pak. Baik, kemudian ini Pak Chandra. Pada tahapan ketika mereka membuat konsep fotonya, teman-teman udah kerjakan gitu kan ya. ya. Udah kerjakan. Lantas nanti yang membedakan lagi pada aktivitas pemotretannya apa yang spesifik untuk aktivitas di pemotretan desain foto iklan ini Pak Chandra? Oke, kita balik mundur sedikit. Jadi nanti sebelum pemotretan, sebelum eksekusi, setelah mereka dapat klien brief, mereka kerjakan konsepnya, kemudian mereka harus presentasi. Oh, Presentasi dulu, siap. presentasi Di briefing dulu ya. ya, di depan kita sebagai klien kayak gitu. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh si mahasiswa atau biro iklan itu adalah dia akan mengembangkan foto itu seperti apa. Jadi kalau bisa alternatif tidak hanya cuma Satu satu, aja ya, oke. tapi ada banyak. Sehingga ketika mereka satu itu ditolak oleh klien, dia Masih punya cadangan. masih punya cadangan. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ide mereka tetap terpakai gitu. Karena apa? Karena klien juga merasa bahwa haknya untuk memilih karya yang terbaik itu juga punya. Nah, dari situ maka apa yang harus dilakukan adalah misalkan pemilihan model pun kita juga harus tahu modelnya seperti apa. Dia harus menunjukkan fotonya, dia punya karakter karakter modelnya itu seperti apa, tingginya seperti apa, kulitnya seperti apa. Kalau misalnya yang dipakai tangannya aja gitu ya, tangannya mulus apa enggak? Misalnya tangannya apakah banyak Bekas lukanya. bekas lukanya atau ada tatonya atau apa. Iya. Tapi kalau misalnya tato itu memang dibutuhkan ya dipakai nggak Bahkan apa-apa. malah dicari yang ada tatonya gitu kan ya. Misalnya kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu baru nanti mereka akan bisa. Nah, ide konsepnya seperti apa? Misalkan dia produknya adalah produk minuman berenergi, ya mungkin dia harus membuat sesuatu yang luar biasa, yang kelihatan dia ada petirnya, ada apinya, ada apanya, yang itu nanti bisa di ruang digital dibuat. Nah, kemudian apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh si tim produksi ini adalah nanti ketika motret dia harus peletakan dari produknya atau modelnya atau pose-nya akan seperti apa. Nah, pose itu sangat menentukan bagus tidaknya. Kalau bisa memang kita harus cari, jadi kita memang menginginkan model itu harus diambil dari orang lain. Jadi bukan teman satu Bukan kelompok. satu kelompok ya. Oke. Karena apa? Karena dia harus bekerja juga gitu. Kemudian biasanya di studio itu jadi seperti salon mini. Jadi ada mereka cari perias, wardrobe-nya dipilih seperti apa dan seterusnya. Itu nanti juga akan kita lihat wardrobe-nya seperti apa, konsepnya pas apa enggak sama wardrobe-nya. Kalau misalnya iklan jamu kayak gitu pakainya nggak pas, tidak tradisional misalnya Pakai itu iklan jamu pakai bikini nggak pas ya Pak ya. ya, asal itu apa? Intinya adalah apa? Intinya adalah ada dia bisa berargumentasi tentang konsepnya. Nah, kemudian misalkan minuman yang dingin misalnya, itu harus nanti kita ajari bagaimana menampilkan dinginnya gitu. Ya, menampilkan dinginnya. Apakah secara visual. Secara visual, jadi harus ada semprotan apa yang harus semprotannya yang model kayak gini atau yang model kayak gini itu juga akan beda. Itu semuanya akan kita ajari, akan kita kupas di kuliah. Itulah makanya kemudian disebut sebagai by design gitu kan. Desain foto iklan. Menarik. Jadi dalam mata kuliah ini nanti juga teman-teman akan belajar mengenai bagaimana kemudian intinya adalah Anda ini adalah pihak yang harus memuaskan klien. Ya, benar. Kan Pak? Harus memuaskan klien. Artinya apa? Mindset Anda ketika mengambil mata kuliah desain foto iklan ini berarti adalah mindset fotografer profesional. Tugas
Anda sebagai fotografer profesional adalah memenuhi keinginan klien. Iya. Makanya tadi ada tahapan ketika tidak cukup kemudian ketika menerima brief Anda gali idenya, Anda eksekusi langsung, tapi harus di-approving kepada klien dulu. Iya, heeh. Sehingga nanti ketika, oh enggak mas saya maunya ini ada seperti ini, ada masukan itu, ya itu harus dipenuhi karena itu keinginan klien. Iya, Mandat klien adalah yang pertama harus kita penuhi gitu ya Pak ya. iya. Oke, baik Pak Chandra. Nah menarik ini. Kemudian gini Pak Chandra, kita masuk kemudian ketika kita melakukan pemotretan, tadi dijelaskan oleh Pak Chandra nih bahwa desain itu tidak hanya bermakna pada mendesain teknik pemotretannya, Iya. tapi juga mendesain produk kalau itu produknya berupa barang ya supaya nanti tampil seperti yang dikehendaki klien ya dan Benar. seterusnya. Sehingga saya pernah baca bahwa pemotretan makanan misalnya itu jangan bayangkan yang difoto itu selalu makanan. Iya. Kadang-kadang bahkan itu cuma lilin yang dibuat semenarik mungkin menjadi sebuah Iya. makanan yang lezat gitu kan Iya. Pak. Heeh. Jangan bayangkan bahwa ketika madu yang nak muncul kelihatan manis itu adalah madu, padahal itu kadang-kadang cuma oli gitu kan Pak ya. Iya. Nah ini adalah bagaimana kita mendesain supaya nanti produk yang atau brand yang kita foto ini, produk ini nanti bisa muncul persis seperti yang dikehendaki oleh klien. Iya, Oke. benar. Nah, oke Pak Chandra. Kemudian gini, dari sisi fotografisnya, dari sisi pencahayaan segala macam, kita bicara mengenai pencahayaan ini Pak Chandra. Iya, heeh. Kalau kita bicara mengenai pencahayaan dalam fotografi, kita bisa membedakan ada cahaya yang berasal dari sumber cahaya yang yang available, ada sumber cahaya yang artifisial nih Pak Chandra nih. Iya. Nah nanti dalam mata kuliah desain foto iklan ini kita akan lebih kemana Pak Chandra? Ya, karena kita di studio di UMY ini, di ilmu komunikasi ini, di studio foto ada 2 lampu. Jadi lampu studio flash system dan yang keluarnya itu nanti lampu flash, dan yang satunya adalah adalah lampu yang continuous. Continuous itu seperti matahari yang terus-menerus dia bercahaya. Tetapi kalau studio flash system karena namanya flash, dia akan nyala sekali kemudian mati, nyala lagi mati. Ya, di flash seperti itu. Nah, dari 2 itu kita harus bisa menggunakan sebenarnya. Karena apa? Karena alat itu memang ada 2. Jadi kita memang di UMY ini teman-teman dirancang sebagai orang yang serba bisa, orang yang punya kelincahan menggunakan alat, kelincahan dalam berpikir, dalam berkreasi, sehingga akan didapatkan karya yang Oke Pak terbaik. Chandra, saya garis bawah ya, berarti nanti kita akan cenderung untuk menggunakan, mempelajari dalam mata kuliah ini ya khususnya ya, bagaimana kita memanfaatkan sumber cahaya artifisial dalam menghasilkan sebuah foto iklan. Karena untuk yang pembelajaran mengenai pencahayaan available itu udah banyak dulu digunakan ketika pengamatan fotografi ya. Kita akan cenderung menggunakan yang artifisial di studio itu ya. Jadi nanti bisa menggunakan lampu yang berupa flash atau juga bisa lampu yang dia mengeluarkan cahaya continuous, entah itu LED, entah itu nanti lampu foto dan seterusnya gitu ya Pak Chandra. Ya, Baik, benar. nah ketika kita bicara mengenai penggunaan sumber cahaya yang ada di studio nih Pak Chandra. Tadi Pak Chandra menyebutkan ada studio flash system. Nah, di dalam studio flash system ini kan kita mengenal ada konsep multiple lighting ya Pak ya. Bisa Pak dijelaskan apa sih itu Pak multiple lighting Pak? Ya, terima kasih Pak Haryadi. Jadi kalau kita menggunakan studio flash system, sebenarnya tiap-tiap lampu itu punya apa yang dinamakan sebagai kekuatan. Kalau kekuatan dari lampu yang studio flash system itu ada kekuatan dalam satuan watt second atau WS dan GN atau gate number. Tetapi kalau yang flash gun yang diletakkan di atas kamera itu cuma gate number ya. Nah, watt second itu adalah ada angka-angka misalkan 250, 500, 1000. Ya, semakin tinggi angkanya berarti wattnya semakin tinggi dan apa yang dikeluarkan itu juga intensitasnya semakin kuat. Nah, kemudian yang membedakannya adalah apa yang equipment yang ada di depan lampu. Lampunya sebenarnya sama, tetapi equipmentnya aja yang berbeda. Ada softbox, ada bandor, ada honeycomb dan seterusnya yang kita semua di studio ini lengkap. Ada juga beberapa filter yang dipakai yang lengkap juga di situ. Nah, kemudian apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari sini? Jadi tiap lampu dalam
satu sesi pemotretan Ya, ya. satu sesi pemotretan kita bisa menggunakan hanya satu lampu atau sampai beberapa lampu sekaligus. Tergantung pada tujuan pemotretan yang Ya, dikehendaki ya. ya, konsepnya seperti apa. Jadi semua kita mau motret seperti apa, mau pakai 10 lampu pun sebenarnya boleh, tapi asal konsepnya apa. Dia harus Iya. bisa berargumen bahwa ini kenapa saya harus menggunakan 10 Mm-mm. lampu karena bla bla Tidak bla. cuma asal-asalan Ya, gaya-gayaan pakai banyak lampu ya, ya. tapi harus ada Mm, kegunaan untuk apa. Oke. kegunaannya untuk apa? Nah, kemudian di situ ada yang dinamakan fungsi, pola, dan sifat. Fungsi di situ ada apa? Fungsi di situ ada apa yang dinamakan sebagai main light atau cahaya utama Mm-mm. yang membentuk sebuah gambar. Jadi itu adalah cahaya yang paling kuat yang ada di pemotretan itu. Misalnya kita menggunakan 3 lighting. Kemudian cahaya yang kuat, misalnya ada cahaya kuat dari sini, maka di sini akan keluar apa yang dinamakan bayangan. Mm-mm. Bayangan dari cahaya lampu main light tadi. Nah, bidang-bidang bayangan yang gelap ini bisa diisi dengan reflektor atau diisi dengan lampu tambahan yang disebut sebagai fill-in light. Jadi cahaya pengisi bidang bayangan Oke. yang gelap-gelap tadi. Nah, kemudian ada lagi satu lampu yang termasuk sebagai effect light atau cahaya efek adalah apa? Adalah lampu yang dari belakang yang biasa disebut sebagai backlight. Nah, backlight itu kalau kena rambut bisa dinamakan sebagai hair light, tapi kalau kena Oke. pundak bisa dinamakan sebagai rim light dan Rim light seterusnya. ya. Intinya adalah apa? Adalah untuk memisahkan antara background dan objek. Oke. Ya, Jadi dalam multiple lighting system tadi itu kemudian kita menggunakan sekian banyak lampu yang jelas lebih dari satu lampu ya, yang masing-masing lampu itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. ya, Itu Pak Chandra ya. ya, benar. Oke, tadi udah dijawab Pak Chandra. Oke, kemudian tadi Pak Chandra menyinggung mengenai intensitas pencahayaan. Ya, Bahwa nanti di dalam lampu pemotretan yang kita pakai, entah itu flash khususnya ya, nanti di situ ada fitur yang bisa kita pakai untuk mengatur intensitas cahaya yang dihasilkannya. ya, Gitu kan ya. Oke, kemudian ada tadi sifat pencahayaan, ya. gitu kan ya. Bisa dijelaskan lebih detail Pak, apa itu sifat pencahayaan Pak? Sifat pencahayaan. Jadi sifatnya ada sifatnya yang keras, ada sifatnya yang lembut. Nah, keras adalah untuk pemotretan yang produk-produk yang perlu sesuatu yang menampilkan kekuatan biasanya. Kalau seorang binaragawan itu harus dipotret dengan cahaya yang keras supaya apa? Supaya bodinya kelihatan. Oke. Bodi yang penuh dengan lekuk-lekuknya gitu kelihatan. Sementara kalau modelnya itu seorang wanita cantik, ya jangan dipotret pakai itu. Tapi harus dipotret pakai yang cahaya yang lembut atau yang Oke. dinamakan sebagai softbox. Oke. Itu akan berpengaruh. Semakin dekat cahaya softbox itu akan semakin halus kulitnya. Oke. Jadi tidak ada kontras yang ada pada wajahnya, tetapi semakin dekat akan semakin halus. Itu Oke. adalah teknik-teknik yang sebenarnya Oke, harus dipakai. baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Chandra. Jadi menarik ya ini tadi sifat pencahayaan. Jadi cahaya itu punya karakter memang ya. Ya, Kalau kayak benar. Pak Chandra ini tadi berarti memang menggunakan lebih tepat menggunakan cara yang kontrasnya tinggi yang keras ini supaya Ya. nanti six pack-nya kelihatan gitu, Pak ya. One pack. Baik Pak Chandra, menarik. Iyalah. Oke, kemudian gitu ya dari sisi pencahayaan tadi udah kita bedakan. Nah, ini mungkin yang terakhir ya Pak Chandra. Untuk mengembangkan insight teman-teman dalam mengembangkan ide tadi di awal tadi udah ada konsep fotonya ya. Itu apa yang mesti dilakukan Pak Chandra? Supaya nanti teman-teman ini ketika nanti mengikuti perkuliahan ini nanti gagasan-gagasan, ide-ide ya, untuk menerjemahkan brief dari klien tadi itu bisa bagus. Apa yang perlu dilatih Pak Chandra? Ya, sebenarnya dalam fotografi itu yang dinilai baik itu oleh klien ataupun oleh juri kalau kita ikut lomba foto itu adalah konsep idenya. Semakin gila idenya, semakin dia mendapatkan nilai tinggi. Jadi misalnya gini, jadi di sini ada ide, ada teknis dan ada presentasinya. Oke. Nah, ide itu adalah apa? Ya, semakin kita punya konsep dan kita bisa menginterpretasikan ide tersebut menjadi sebuah karya, sebuah foto, maka dia akan mendapatkan nilai tinggi. Karena apa? Karena kalau dihitung 100%, ide itu menempati 40 sampai 60% sendiri. Semakin idenya gila pasti akan menang. Jadi kalau misalkan ada foto banyak kayak gitu, kemudian apa yang sebenarnya kalau juri memilih itu mana yang menang adalah yang dalam sekejap mata itu adalah ada wow kayak gitu. Jadi juri itu pasti dari rumah sudah berpikir bagaimana kalau saya juri biasanya
sudah berpikir konsepnya seperti ini, idenya seperti ini, nanti hasilnya kira-kira akan seperti apa. Tapi tahu ada foto yang wow, ini tidak seperti yang kita Out pikirkan of the sebelumnya. box itu Ya, itu pasti akan menang. Nah, Oke. klien sebenarnya juga seperti itu. Ketika dia bisa terpenuhi semuanya dan ada sesuatu yang luar biasa, baru kemudian dari sisi teknisnya. Teknis tentang bagaimana memotretnya, bagaimana pemilihan seleksi backgroundnya, bagaimana penggunaan efek-efek dari pencahayaan itu nanti yang kedua. Ya itu yang pertama. Dan caranya gimana? Caranya adalah kita banyak-banyak melihat referensi dari media sosial banyak sekali. Yaitu kita pelajari, kita analisis bagaimana kita coba reka-reka nanti, ini lampunya letaknya ada di mana, berapa jumlah lampunya, kemudian penataannya seperti apa dan seterusnya. Itu salah satu cara adalah untuk mempunyai kepekaan kepekaan dari kita sebagai fotografer untuk mencari ide-ide yang luar biasa seperti itu. Oke, Pak Chandra. Oke, tadi menarik ya antara ide, teknis dan presentasi. Tapi tetap aja nggak bisa diasumsikan bahwa yang penting idenya oke, tapi kemudian jangan dianggap bahwa kemudian teknisnya asal-asalan, nggak bisa juga kan Pak ya? Nggak bisa. Artinya bahwa teknis itu harus memenuhi syarat. Di antara tampilan teknis yang udah bagus, maka nanti ide yang paling kuat nanti itu akan dinilai lebih bagus. Oke Pak Chandra. Baik Pak Chandra, saya kira demikian ya bincang-bincang kita untuk mengenalkan pada teman-teman mahasiswa desain foto iklan mengenai apa itu dan seperti apa dan bagaimana nanti proses pembelajaran dalam mata kuliah desain foto iklan. Dan nanti teman-teman selain menonton video ini nanti ada beberapa video yang lain. Tadi yang kita singgung tadi mengenai multiple lighting system, SFS atau studio flash system. Nanti kita akan tampilkan dalam beberapa video yang lain supaya nanti bisa secara optimal dan maksimal memberikan pembelajaran pada teman-teman peserta mata kuliah desain foto iklan ini. Oke Pak Chandra, terima kasih untuk waktunya dan sharing pengetahuan serta pengalamannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Pak Chandra tetap dalam keadaan sehat sehingga tetap masih bisa berbagi pengalaman dengan kita. Terima kasih Pak. Baik, demikian teman-teman, kita ketemu lagi dalam materi video-video yang lain. Selamat belajar dan saya berharap di rumah Anda tetap dalam keadaan sehat, bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.